Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, mohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 11, ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Demikian Bilangan 11 ayat 1. Tema kita, bersyukurlah, jangan bersungut-sungut. Mengapa kita atau banyak orang mudah mengeluh? Pernahkah saudara merasa tidak puas dengan apa yang saudara miliki? Kita sering berdoa meminta berkat, tetapi saat Tuhan memberi, kita justru merasa tidak puas, mengeluh, karena merasa itu tidak cukup atau tidak sesuai dengan keinginan. Bangsa Israel di dalam Bilangan 11 adalah contoh nyata dari sikap ini. Mereka sudah menerima manna dari Tuhan, tetapi tetap merindukan makanan di Mesir dan mengeluh kepada Musa. Saudara-saudara, kita dapat belajar beberapa hal dari Bilangan 11. Pertama, Tuhan tidak suka dengan hati yang selalu bersungut-sungut. Ayat 1-3 menunjukkan bahwa Tuhan murka ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Mengapa? Karena mereka melupakan kebaikan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka bisa nikmati, sehingga lupa bersyukur kepada Tuhan. Mereka mengharapkan situasi yang ideal sesuai dengan pikiran dan harapan mereka. Yang kedua, ketidakpuasan dan bersungut-sungut akan membawa kejatuhan. Ketika Tuhan memberi manna, bangsa Israel justru menganggapnya biasa saja, dan mereka menginginkan daging. Ayat 4-9. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan mereka dengan mengirim burung puyuh. Tetapi karena mereka makan dengan rakusnya, mereka justru menerima hukuman Tuhan. Ayat 31-33. Mereka lebih mengutamakan keinginan duniawi, hawa nafsu, daripada mau mengikuti kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Musa juga merasa terbebani dengan keluhan bangsa Israel, dan dia mengadu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Musa sendirian. Dia memberikan 70 tua-tua untuk membantu Musa. Ayat 16-30. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan selalu punya solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya bahwa Tuhan cukup bagi kita? Bahwa Tuhan sanggup memberikan kita pertolongan atau memberikan kita solusi? Saudara-saudara, bagaimana kita seharusnya menyikapi keadaan? Kita harus belajar bersyukur dalam segala hal dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya atau anak-anaknya berjalan sendiri. Bersungut-sungut hanya menunjukkan kurangnya iman. Sebagai orang beriman, ingatlah bahwa bersungut-sungut bukanlah gaya hidup kita. Bersungut-sungut tidak pernah menambah iman kita, juga tidak pernah menambah imun kita. Jadi kita lihat antara iman dan imunnya, yang ada adalah kita akan mengalami krisis iman, krisis kepercayaan kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan juga terhadap diri sendiri. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita, maka kita
harusnya dapat melihat itu sebagai ujian iman, sebagai ruang iman. Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan atau justru sebaliknya? Selain itu juga bahwa tantangan, pergumulan, kesulitan adalah merupakan ujian kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah saya tetap setia dan taat kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Jadi, daripada kita banyak bersungut-sungut, belajarlah bersyukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami lebih memperbanyak bersyukur atas kebaikan Tuhan daripada kami bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut tidak pernah menyelesaikan masalah apapun. Tapi ketika kami mampu bersyukur, kami semakin memahami bahwa hidup ini hanya anugerah. Hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Maka kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan pastilah akan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.